kemudian oleh BKN, kemudian oleh Kementerian Pan-RB, itu juga dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak mesti kemudian akhirnya dikumpulkan lagi, nggak perlu khawatir bahwa nanti akan tes lagi dan seterusnya. Itu judulnya mengisi daftar pertanyaan. Artinya yang hadir semuanya lulus. Hadirin semuanya, terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak punya cita-cita untuk datang ke Kediri. Tapi karena ada kegiatan di Malang, kemudian dibelokkan ini sama Bu Titik ini ke Kediri, ada teman-teman honorer mau ketemu dan mau ketemu dengan Bupati katanya gitu. Jadi ini Bupatinya ternyata masih di Jakarta. Mungkin saya meluruskan pertama, mungkin karena disangka saya ketua panja, padahal saya bikin supaya bukan saya ketuanya. Meskipun faktanya yang mimpin saya terus, karena ya ini concern atau mungkin fokus dari dulu. Saya sejak 99 jadi anggota DPR. Saya sebetulnya PNS, Pak. Saya Pak Guru dan saya sudah jadi PNS dan 99 sampai sekarang belum pernah berhenti jadi DPR terus. Di DPR Kabupaten 1 periode, di DPR Provinsi 2 periode, kemudian DPR RI sekarang 2 periode. Mungkin teman-teman disangka saya ketua panja itu karena nongkrongi terus. Dan kalau tidak ada pemimpinnya ya ketuanya pemimpin sidang saya terus. Padahal ada ketua panjanya Ibu Agustina Wilujeng. Sekarang ini supaya gantian. Kemarin sebelumnya panja PJP itu juga Pak Saiful Huda. Juga saya disangka ketua panja karena saya nongkrongi terus. Ya ini lain, Pak Guru kan berbeda ya. Kalau Pak Guru itu enggak kayak pegawai lain kan. Pegawai lain mungkin Bapak di mana Pak? Di BPKAD. Di Pemda itu kalau kantornya ditinggalkan enggak masalah. Paling bisa dikerjakan di rumah. Kalau Pak Guru ini ditinggal, rame Pak. Rame. Kantornya ininya bunyi semua ininya. Tangannya bunyi brok kayak gitu. Itulah Pak Guru, sehingga tidak bisa ini Pak Guru itu kadang-kadang juga kalau nggak berangkat, kadang rindu juga dengan anak-anaknya. Itu meskipun belum begitu sehat, kadang-kadang memaksakan diri untuk berangkat. Itulah Pak Guru. Jadi karena berhadapannya dengan orang, dengan anak-anak dan seterusnya, makhluk hidup bukan benda mati ya, kertas-kertas seperti di kantor-kantor begitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, itulah mungkin kenapa saya concern mendampingi bahkan di DPR Kabupaten juga, di DPR Provinsi. Dulu ada 2005 yang rekrutmen 2006, ada PNS yang sudah terlanjur diumumkan, sehari selanjutnya digagalkan. Namanya PNS teranulir. Jadi PNS sudah saya dampingi sampai selesai sekarang. Paling tidak di Jawa Tengah ada 2.802. Itu meskipun 5 tahun lebih akhirnya selesai jadi PNS lagi. Jadi kemudian saya mendampingi honorer K1. Honorer K1. Teorinya semua sudah terselesaikan. K1 itu jadi PNS. Sudah semuanya jadi PNS semua. Meskipun baru kemarin saya dengar di RDP ternyata ada K1 yang belum juga diangkat jadi PNS. K1. Nah sehingga ini nampaknya perlu didata lagi. Kenapa K1 kok sampai tidak terbawa menjadi PNS? Masanya udah lewat soalnya. Nah kemudian honorer K2. Honorer K2 saya sudah jadi anggota DPR RI. Tetapi itu teman-temannya Bu Nurbaiti itu maksa saya untuk demo orasi di depan DPR. Saya ini anggota parlemen, bukan ekstra parlemen. Kalau di luar kan ekstra parlemen. Pak sebentar saja, akhirnya ya saya begini-begini. PNS honorer K2 PNS harga mati. Waduh, harga mati katanya. Sehingga saya beban juga karena K2 itu PNS harga mati. Dia saya bawa ke rapat gabungan. Ini sudah mendekati pemilu karena 2018 ya mungkin. 2018
Tetapi ternyata rapatnya tertutup, rapat gabungan tertutup, honorer K2 tidak boleh masuk meskipun di balkon juga tidak masuk, dan ternyata di situ kelihatan bahwa memang pemerintahan tentu sesuai dengan kondisi global juga, dan kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk mengangkat mereka jadi PNS semua. Muncullah skema 3 itu, 3 skema, yaitu CPNS, kemudian P3K, kemudian honorer dengan digaji atau dibayar sesuai dengan UMK atau UMR. Begitu kira-kira. Itu 3 skema, tapi tertutup. Nah, akhirnya kemudian rame-rame mau menjalankan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, dan akhirnya ASN itu ternyata ada 2 jenis. Satunya PNS, satu jenis yang belum jelas namanya P3K. Ini yang masih kemudian meragukan, meskipun berkali-kali kita RDP dan dikatakan bahwa ini lebih bagus, bahkan skema ini lebih bagus daripada CPNS, begitu kira-kira. Lebih bagusnya apa? Belum terbukti kan? Nah, apakah kemudian nanti harus tes lagi segala macam? Kemarin juga sudah dijawab, tidak harus tes lagi. Jadi karena ada juga daerah-daerah yang karena yang menerbitkan SK ternyata di daerah, dan daerah ada yang menerbitkan cuma 1 tahun, ada yang menerbitkan 5 tahun. Nah, 1 tahun bagaimana, kan lebih goncang lagi nih. Ini lebih tidak jelas lagi nih, sehingga nggak tahu, mudah-mudahan sih nanti mengikuti yang lain menjadi 5 tahun, tetapi kemudian oleh BKN, kemudian oleh Kementerian Pan-RB itu juga dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak mesti kemudian akhirnya dikumpulkan lagi, nggak perlu khawatir bahwa nanti akan tes lagi dan seterusnya. Cuma memang tadi disampaikan oleh Bu Nurbaiti bahwa sekarang ada kendala Undang-Undang ASN itu. Karena Undang-Undang ASN itu maka kemudian ada tes itu. Saya kira tidak usah terlalu banyak dijadikan momok tes itu, karena dulu itu kan juga saya mendampingi tes tahun 2005 yang dilaksanakan 2006. Itu judulnya mengisi daftar pertanyaan. Artinya yang hadir semuanya lulus. Aplaus kita. Semoga dengan adanya usulan ini akan semakin memperpanjang silaturahmi dan juga untuk pengangkatan guru serta tenaga administrasi menjadi ASN. Amin, amin ya robbal alamin. Temuan dengan guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Kediri ini memberikan penjelasan, pencerahan bahwa nanti di satu sisi untuk kepentingan pemerintah daerah supaya tidak ragu-ragu bahwa rekrutmen P3K yang 1 juta itu semuanya dijanjikan oleh pemerintah pusat dari APBN. Skemanya lewat DTU, dana transfer umum, yang dialokasikan untuk daerah mengakomodasi 1 juta guru. Sehingga jangan ragu-ragu. Di sini kan ada di Kabupaten Kediri ada 6.000 guru honorer, tapi yang diajukan baru 800. Ini jangan ragu-ragu, ngajukan saja. Andaikan kemudian ternyata dana transfer umum itu tidak terlalu banyak tambahannya, bisa berkomunikasi. Pas Komisi 10 bisa memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan Kemendagri, supaya mereka tidak salah. Itu satu pada pemerintah. Kemudian yang kedua pada guru honorer juga. Mereka juga saya kira ini harus bersama-sama. Jangan kemudian guru honorer itu misalnya K2 dengan non kategori, satu dengan yang lain tidak akur, nggak bisa begitu. Karena mereka kan ada di instansi yang sama, yaitu sekolah negeri. Sekolah negeri, hanya guru honorer K2 itu mestinya memang secara prioritas diselesaikan lebih dulu, karena ini kan PR zaman tahun sebelumnya, periode-periode sebelumnya. K1 sudah selesai, ini tinggal K2. K2 itu juga secara nasional, yaitu saya tadi sudah menjelaskan 157.000 guru, 6.000 sudah diterima PNS, kemudian 34.000 sudah diterima P3K, tinggal sisanya sekitar 114 atau 115.000. Itu nanti bersama-sama ini, kalau kemudian ada kejelasan dan banyak berdoa, saya kira nanti akan
terrekrut, terselesaikan semuanya. Kalau kita bicara tentang waktu, Pak, kira-kira apakah ada target di sini terutama dari Komisi 10 untuk mendorong yang K2 ini jadi prioritas? Kalau ini kita nggak yakin kalau 2021 selesai semua, tapi 2022 saya kira nggak boleh ditawar lah. 2022 kemudian yang tenaga pendidikan, mohon maaf, memang mereka maksudnya pemerintah pusat ternyata tidak mengalokasikan formasi 2021. Kita sedang mendesak 2022 tenaga kependidikan juga diakomodasi. Iya, itu ya. Dan tentunya kita di sini untuk mendorong dan memastikan bahwa semua guru honorer tahun ini akan mengikuti tes seleksi P3K yang sudah tidak ada batasan lagi, tidak ada giliran lagi. Semua guru honorer bisa mengambil tes, tapi harus lulus tes seleksi. Ya, tapi itu pun dengan kita memberikan afirmasi bagi yang umur 40 ke atas, bagi yang sudah berjasa itu akan diberikan afirmasi dalam bentuk tambahan poin 15%. Jadi kalau mereka pun di antara perbatasan, mereka akan dapat juga bisa kemungkinan lulus yang lebih tinggi.